Pergi jauh dalam Kembara Epicus Nandar mungkin bukan cerita baru. Ia memang terbiasa bertualang, tak tentu waktu, lalu pulang memupus rindu kampung halaman. Tapi kepulangan Epi kali ini bukan ke Garut, melainkan ke Palembang, tanah kelahiran Karina Ranau, sang istri tercinta. Meski kembali ke kampung dengan citranya yang sudah terbentuk di televisi, tentu saja interaksi dengan orang sekitar tetap cair seperti sebelumnya. Epi tampil sederhana dengan memakai sarung di rumah seperti warga kampung. Sementara Karina dasteran dan sibuk memasak di dapur. Tapi yang membuat suasana tampak hangat dan semarak ialah ketika waktu sahur atau berbuka puasa bersama keluarga dengan hidangan-hidangan sederhana namun cukup langka di kota besar Jakarta. Kita habis sahur dari Palembang menuju Danau Ranau. Berapa jam? 8 jam. Ayo, Tina. Nggak kedengeran azannya. Belum. Udah buka. Aku langsung koya aja. Nah nih. Ya. Sekarang kita berada di mana? Kita berada di kota Palembang. Oh, Palembang. Di depan saya ada Caritas Hospital Palembang. Ya. Di sini pertigaan. Pertigaan Caritas. Di situ ada. Contohnya sini. Ada MRT. Kita lagi cari apa nih? Deket-deket sini, jangan jauh-jauh. Kita lagi nyari. Kita sekarang lagi nyari buat buka puasa. Berhubung kita sudah jalan takjil, nggak usah kita penasaran ya kayak bawain takjil di Palembang. Ya ramai kayak di pagi sore gitu, kayak di restoran. Lagi di restoran. Jadi terinspirasi buat buka restoran. Ya. Dan apa namanya menu-menunya tuh menu kampung. Kayak sambal matang, apalagi Masak rebung masam, apalagi apa ya tadi? tahu lumai. Pokoknya inspiratif lah, inspiratif. Ulam jreng. Inspiratif dan ya penting sih momen ini yang jarang kita rasakan ya setahun sekali gitu berkumpul sama keluarga. Jika bagi Epicus Nandar, pulang kampung sama hal dengan merekuk kembali ketentraman dan harmonisasi hidup dalam kesederhanaan. Tentu bagi Karina, pulang adalah momentum yang tepat menyulam kembali silaturahmi dengan sanak keluarga. Tapi kepulangan kali ini terasa istimewa karena ini menjadi yang pertama Epi dan Karina merayakan lebaran perdana bersama keluarga di Palembang. Saking spesial, Karina mengurai satu persatu rasa di dalam hatinya dengan ekspresi wajah yang bahagia dan gembira. Ini momen apa yang berbeda ya khususnya buat saya ya. Biasanya sejak menikah sejak menikah jadi setiap Idul Fitri itu saya pasti pulangnya ke Garut ketemu ibu karena kan waktu ibu udah tua ya waktu itu. Jadi pasti kita pulang ke Garut. Nah nanti pas lebaran ketiga atau keempat baru ke sini ke Palembang. Nah karena ibu setahun yang lalu ya 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu udah meninggal, udah dipanggil sama Allah. Jadi ya udah kita nggak mungkin pulang ke Garut, udah nggak ada ya mau nggak mau pulang ke sini ketemu sama orang tua saya gitu. Tapi rencananya nanti setelah di sini habis lebaran di sini kita pulang ke Jakarta terus langsung berangkat ke Garut lagi. Ke makam ibu. Sudah bertahun-tahun Karina hidup di tanah orang. Dan sudah bertahun-tahun juga ia selalu melewatkan momentum lebaran bersama orang tua demi mendahulukan sang mertua di Garut. Tapi kepulangan kali ini ke Palembang seolah menjadi hadiah lebaran paling spesial. Tak terkira kebahagiaan Karina yang bisa mengulang kembali momentum indah semasa kecil dahulu. Kebiasaan seperti bermain di kebun, mandi di sungai, juga kumpul bersama orang tua, kini bisa kembali diulang. Untungnya, Epi sebagai suami juga mudah beradaptasi pada suasana kampung dengan kehidupan sederhana apa adanya. Ya pastinya orang tua ya kepengen ketemu ibu sama bapak gitu. Alhamdulillah mereka masih sehat, mereka masih ada gitu. Ya selain ketemu sama orang tua, pengen ini aja ada di kampung dulu waktu kecil main di sini, pengen ke sungai, pengen ke kebun, terus pengen masak-masakan kesukaan kita waktu zaman-zaman dulu gitu. Karena kalau di Jakarta mana sempat masak-masak gitu, pasti jajan.
beli gitu. Udah lupa gitu sama makanan khas di sini. Ya momen-momen kumpul bareng sama orang tua pastinya. Ini tentu berbeda jauh ketika di Jakarta. Nyaris segala rutinitas yang Epi dan Karina lakukan berorientasi pada materi. Nyaris tak ada kesempatan meneguk ketenangan dalam suasana hening dan tenang seperti kampung halaman. Apalagi sejak usaha warung makan laris manis, hampir setiap hari Epi dan Karina bahu-membahu mencari cuan. Segala bazar ataupun tempat-tempat ramai berbuka puasa, di sanalah Epi dan Karina mengais rezeki. Seperti apa momentum Ramadan kemarin, keduanya berjualan takjil untuk berbuka puasa. Puasanya dia 10.000. Halo Karina. Halo. Karina sekarang tuh jualannya boleh apa aja sih? Boleh sebutin nggak? Wah, banyak, ada 25 jenis takjil. Apa aja Kak? Ada risol, pastel, lontong, arem, betul, opor, kabin, ada donat, ada gorengan-gorengan, ada kolak, sop buah, tebar pesona. Ini buat sendiri Kak? Buat semua sendiri. Berarti ada karyawannya ya? Ada 8 orang. 8 orang gitu. Nah, biasanya tuh per hari dapat omsetnya tuh berapa tuh Kak? Hari berapa ya? Ya kalau hari pertama sih lumayan ramai ya. Ya, soalnya lagi Lah di atas 5.000 lah. Hari kedua turun sedikit. Karena kan ini kan area ini kan banyak kita perkantoran ya, orang-orang ada yang masih ngantor, kadang pulangnya tuh setelah buka puasa. Tapi hari kelima ini masih stabil sih, maksudnya. Denyut perubahan benar-benar memutarbalikkan kehidupan Epi Kusnandar. Dulu saat menjadi aktor, ia sibuk syuting dari pagi pulang pagi. Tapi sekarang lihatlah, Epi menjelma jadi kepala keluarga. Orientasi hidup tidak lagi berkutat pada kehidupan yang fana, tapi juga mulai mendekatkan diri pada hal-hal yang menenangkan dan juga mendamaikan. Epi kian menghargai waktu. Ia tak ingin kehilangan banyak momentum penting bersama keluarga, terutama sang putra yang mulai beranjak remaja. Sayang banget. Dedeh pisan. Dedeh, Kak Dedeh. Ya, kesayangan. Iya, Gimana tuh sayang kamu? karena tahu-tahu udah segede gini gitu Iya, kan nggak saya berasa jarang ya, Kak. jarang ada di rumah, jarang. Kok tahu-tahu segede gini? Tahunya tuh waktu lagi masih bayi aja, waktu ya di Pondok Cabe ya, terus ya nggak nyangka bisa besar seperti kamu bisa jadi segede ini sama siapa selama ini? Anak